Baik, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Aglonema Lovers. Salam satu hobi pecinta aglonema seluruh Nusantara. Baik teman-teman, di video kali ini saya mau membongkar aglonema ya. Ini karena saya pikir kurang sehat ya teman-teman. Jadi kita mau bongkar. Nah, berhubung kurang sehat, jadi saya pikir medianya harus saya ganti. Nah, untuk media kali ini jadi harapan saya supaya lebih bagus gitu hasilnya. Saya komposisikan 6 komposisi media tanam ya. Jadi saya pikir ini udah komplit ya. Jadi saya pakai sekam bakar. Ini sekam bakar ya teman-teman ya. Ini sekam bakar, ini satu pot ini ukuran sekitar 20 ya teman-teman. Dan sekam mentah ini adalah sekam hasil fermentasi ya teman-teman ya. Ini sudah saya fermentasi selama 3 minggu ya. Jadi warnanya juga agak coklat-coklatan ya. Kalau diambil langsung dari tempat penggilingan padi kan biasanya agak kuning banget, terang gitu ya. Dan ini lebih gelap. Kemudian satu pot sekam bakar ya. Ini sekam bakar yang sudah pH-nya sudah netral ya teman-teman, karena sudah melalui proses pembakaran. Jadi ini sekam mentah, sekam bakar 1:1. Dan ini adalah kokopit ya, dari serbuk kelapa ya teman-teman. Dan ini porsinya lebih sedikit ya. Jadi kalau sekam mentah, sekam bakar ukuran pot 20, ini lebih kecil ya, sekitar ukuran pot 17 teman-teman, kokopit ya. Ini bagus buat perkembangan akar juga teman-teman ya. Kemudian ini pakai andam ya teman-teman. Andam ini campuran ya, jadi kayak dari humus bambu gitu, dari akar-akar pakis. Ini bagus karena dia porus banget ya teman-teman. Nah, ini juga ukurannya sama dengan kokopit ya teman-teman. Kemudian ini perlite ya teman-teman. Perlite ini dari batuan kapur ya. Fungsinya ini untuk menahan kadar air supaya media tetap lembab. Kemudian ini untuk mempertahankan porositas media tanam sendiri ya. Jadi supaya media tanam tidak terlalu padat. Dan saya pakai juga media ini pasir malang ya. Sebagaimana kita tahu, pasir malang juga bermanfaat buat tanaman. Biasanya media yang memakai pasir malang ini daunnya akan cenderung lebih terang ya, lebih bagus, lebih ngejreng. Dan ini biasanya saya selalu pakai di aglonema saya. Jadi media tanam ini adalah media 6 bahan komposisi ya. Jadi saya pakai sekam mentah, sekam bakar, pakai andam, kemudian pakai perlite, pakai pasir malang, dan pakai kokopit. Jadi harapan saya 6 bahan ini bisa lebih bagus untuk pertumbuhan si aglonema. Dan kebetulan aglonema saya ini agak sakit ya. Saya tidak tahu sakitnya itu, kemungkinan banyak hal sih ya. Bisa jadi karena medianya kurang cocok, atau memang terlalu banyak air. Nanti kita akan bongkar saja supaya kita lihat ya teman-teman. Nah, jadi nanti medianya seperti ini setelah diaduk semua. Oh iya, satu lagi ya teman-teman, ini furadan ya. Furadan ini fungsinya ya untuk membunuh patogen semacam semut ya, serangga gitu. Biasanya kalau dipakai ini, serangga tidak mau mengganggu ke media tanam. Pakai saja secukupnya ya. Sesuaikan dengan media tanam yang mau diracik. Nah, kita aduk kembali ya teman-teman sampai merata. Dan bisa kita lihat ya, ini medianya betul-betul porus ya, tidak padat.
Dan media seperti ini sangat disukai sekali untuk tanaman jenis aglonema. Nah, yang putih-putih ini teman-teman, ini perlite ini ya, untuk jadi kalau misalkan pada saat suhu tertentu ya, misalnya pada kurang kurang air gitu, maka dia akan mengembang. Itu tujuannya dia kan karena dia itu kayak semacam bola-bola kecil ya, nanti dia akan mengembang, dan ini akan mempertahankan tingkat porositas media tanam ya, sehingga media tanam itu tidak padat itu. Dan ini biasanya kalau porositas media tanamnya bagus, maka sirkulasi udara yang masuk ke media tanam pun akan bagus ya, dan ini akan menyebabkan si akar menjadi sehat. Oke, kita akan lanjut ya. Ini red anjamani ya. Dia mau sih ada tunas daun baru, cuman agak lambat ya teman-teman. Jadi saya curiga ada sesuatu yang terjadi di media tanam, dan saya mau pindahkan juga repotting sekalian ke pot yang lebih besar ya. Gitu. Jadi supaya pergerakan akarnya lebih leluasa. Kita bongkar saja. Sediakan plastik teman-teman di bawahnya ya, supaya media tanam itu tidak kemana-mana dan tidak mengotori lantai. Kita bongkar. Saya juga penasaran seperti apa nih ya. Lah, seperti ini ya teman-teman penampakannya. Sepintas sih tidak ada masalah ya. Akarnya nampak sehat, ada putih besar-besar ya. Cuman kita belum tahu apakah di bagian bawahnya ada pembusukan atau enggak ya, karena saya lihat ini agak tidak terlalu segar daunnya ya teman-teman. Berbeda dengan suksom yang ada di belakang ini. Suksom ini segar banget ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui kita bongkar saja. Ya, nampaknya memang pertumbuhannya kurang bagus ya teman-teman. Biasanya untuk aglonema dengan usia bukan remaja lagi nih, udah berapa kali sebenarnya saya repotting lagi, dan anaknya udah berapa kali saya ambil. Ini sepertinya memang mengalami pembusukan di bagian bonggol ya teman-teman, bonggol bagian bawah. Tapi di bagian atas ini nampak akar-akar baru yang hidup ya teman-teman. Ini ada yang putih tuh besar, ini akarnya segar. Tapi yang di bagian bawah ini mengalami pembusukan. Kita cuci dulu ya. Oke, sudah dicuci ya. Kita lihat. Nah, akarnya seperti ini ya. Ternyata memang di bagian bawah mengalami pembusukan. Ini kalau lihat kasus seperti ini, sepertinya ini terlalu banyak air ya. Nah, air ini biasanya mengendap di bagian media tanam. Itu biasanya media tanamnya memang sudah belum pada saatnya diganti tapi belum diganti. Itu biasanya air akan mengendap di bagian bawah, dan ini menyebabkan pembusukan di bagian batang dan di bagian akar ya teman-teman. Ini solusinya kita potong sampai batas yang kena busuk ya.
Kemudian kalau memang masih ada yang kena, kita korek pakai pisau saja. Kita bersihkan sampai yang busuknya hilang, teman-teman ya. Nah, kali ini saya jangan lupa teman-teman, oh iya saya lupa. Ini setiap kali kita memotong, jangan lupa dikasih antrakol di bagian bawah supaya tidak ada jamur. Nah, apabila teman-teman tidak ada antrakol, boleh menggunakan bawang merah ya, irisan bawang merah dipotong kemudian dioleskan di bagian lukanya, atau boleh menggunakan betadine ya teman-teman. Betadine juga sama ini, jadi supaya tidak terjadi pembusukan berulang di bagian pangkal batangnya ya teman-teman. Ini saya pakai betadine. Nah, kita oleskan di bagian lukanya. Oleskan sampai merata dan diamkan atau keringkan paling enggak 10 menit ya, sampai dia betul-betul kering. Jadi supaya infeksinya itu cepat kering dan tidak menyebar ya. Oke teman-teman, sudah 10 menit, sudah cukup ya. Saya pikir sudah kering. Hanya kita masukkan saja media tanam yang baru. Dan ini bagus sekali ya. Media tanamnya bagus sekali, menggunakan 6 bahan media tanam. Kita masukkan dan kita padatkan. Untuk potnya sendiri, saya selalu merekomendasikan pot yang banyak bolongan ya teman-teman. Jadi misalkan beli pot yang bolongannya hanya 4 gitu biasa. Ini bawaannya ini juga 4 ya bolongannya itu. Tapi saya lubangin lagi sebanyak mungkin di bagian bawah dan sampingnya. Ini tujuannya supaya air tidak terjebak di dalam, kemudian dia bisa mengalir setelah dilakukan penyiraman ya. Kalau teman-teman ada arang, boleh menggunakan arang di bagian dasar potnya itu ya, jadi supaya si media tanam tidak mengendap di bawah. Kita padatkan isi semua media tanam sampai di bagian permukaan ya. Boleh dipadatkan karena ini porus ya, walaupun ditekan gitu dia tidak akan membundal ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Silahkan dipadatkan sampai betul-betul padat ya. Jangan sampai ada rongga di bagian akar yang tidak terkena media tanam. Ini juga bisa menyebabkan pembusukan di bagian akar. Jadi semua akar harus mengenai media tanam. Mudah-mudahan setelah ini tanaman saya kembali sehat ya teman-teman. Jadi tadi setelah dibongkar kita tahu bahwa penyebab utamanya adalah pembusukan di bagian akar. Oleh karena hal itu saya mencoba memberikan treatment dengan satu menggunakan merepotting kembali supaya tanaman ini pergerakannya lebih bagus. Kemudian saya mengganti media tanam dengan 6 komposisi media tanam. Seperti ini ya teman-teman, mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Dan saya yakin sih akan bagus. Kita akan tunggu kurang lebih 2 minggu ke depan ya. 2 minggu ke depan kita akan lihat bagaimana perkembangan si aglonema ini.
Oke teman-teman, setelah kita repotting, langkah terakhir adalah memberikan nutrisi. Dan nutrisi kali ini berbeda dengan nutrisi yang sebelumnya yang biasa saya pakai menggunakan B1. Kali ini saya menggunakan cucian beras ya teman-teman, ini 1 liter kurang lebih. Jadi saya meracik sendiri ini supaya hasilnya lebih bagus. Dan ini adalah teh dari larutan bawang merah ya. Jadi bawang merah dikupas daunnya, kemudian direndam, ambil segenggam, direndam menggunakan air dan direndam selama 1 malam. Nah, jadi begitu paginya kita lihat hasilnya, warnanya sudah berubah seperti teh ya teman-teman. Nah, ini larutan bawang ini fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Nah, kita campurkan ke air cucian beras. Ini fungsinya untuk merangsang pertumbuhan akar ya. Nah, kita campurkan saja ya. Kemudian yang ketiga ini adalah kulit cangkang telur ya, yang saya jemur seharian, udah agak kering ya. Kemudian saya digerus ya supaya lembut seperti ini. Nah, ini kenapa saya pakai cangkang kulit telur ini, karena di dalam cangkang kulit telur ini mengandung kalsium yang tinggi ya teman-teman. Ini fungsinya buat tanaman aglo ini ya untuk menjaga supaya batang aglonema tetap bagus, tetap tegak, segar gitu ya. Nah, kita campurkan ketiga larutan ini. Ini baru pertama saya lakukan ya teman-teman. Kalau seperti biasanya hanya menggunakan air itu saja, air cucian beras saja. Tapi kali ini saya komposisikan dengan cangkang telur dan rendaman bawang merah ya. Dan untuk mengetahui nanti hasilnya kita akan lihat setelah 2 minggu ya, atau setelah paling lama setelah 1 bulan kita bisa lihat. Kita aduk sampai betul-betul merata ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita siramkan. Nah, ini penting saat nyiram media tanam, teman-teman jangan terlalu banyak ya. Sekali lagi supaya menjaga tidak terlalu banyak air. Cukup disiramkan 2-3 saja. Seperti ini ya. Dan jangan disiramkan di bagian daun ya. Karena air cucian beras ini biasanya kalau mengenai daun bisa meninggalkan bekas kerak di daun dan itu tidak bagus ya. Nah, kita siramkan saja seperti ini. Baik teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika dirasa video ini menginspirasi, mohon dukungannya dengan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.